لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di acara Apa Kabar An-Nur bersama Erwin Parolai. Dan tema kita untuk hari ini yakni mengenal lebih dekat dengan Aqsa. Ya, dan sekarang kita sudah bersama dengan CEO PT An-Nur Ma'arif, Haji Bunyamin Yapid LCMA. Oke, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ya, seperti tema kita untuk hari ini Pak Haji, bahwa kita akan mengenal lebih dekat dengan Aqsa. Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan gambaran situasi dan kondisi Gaza di Palestina seperti apa sih Pak Haji? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, terima kasih teman-teman media dan sahabat An-Nur dan sahabat para pecinta Aqsa di mana saja berada. Berbicara tentang Aqsa, ini lembaran yang sangat banyak saya kira. Sehingga kita di An-Nur itu kan, kita ada namanya Napaktilas Negeri Para Nabi yang mengunjungi Aqsa. Jadi terakhir kita kunjungin Aqsa itu kemarin bulan 1 2020 sebelum Covid. Masih ada grup kami. Dan biasa juga kami lebaran Idul Adha di sana. Grup kami lebaran Idul Adha dan Ramadan di sana. Jadi kalau kita bawa grup ke sana sampai sekarang saya belum pernah bawa grup ke jalur Gaza. Karena jalur Gaza termasuk kurang aman untuk para peziarah. Jadi yang kita masuki di situ hanya Yerusalem, Hebron, sama Bethlehem, dan Jericho. Paling kita cuma di situ saja. Sampai juga kadang kita ke Ramallah. Kalau ada peserta kami yang minta untuk dibawa ke pemakaman Yasir Arafat. Jadi di Gaza itu kan yang kita lihat sekarang termasuk konflik ya, masuk konflik di mana Hamas yang meluncurkan roket-roketnya ke daerah Israel. Jadi begini, jadi kalau kita mau masuk Palestina itu, kalau kita lihat tahun sebelumnya, kalau kita masuk Aqsa itu kita akan melihat ada di situ perjanjian Umayyah namanya. Pada saat kunci Aqsa diserahkan ke Khalifah Umar. Di situ salah satu poin perjanjiannya semua bisa tinggal, baik orang Yahudi, orang Islam dan Nasrani bisa tinggal tanpa melakukan peperangan. Nah, justru kalau kita lihat langsung, kalau kita datang ke Aqsa itu beberapa pemukiman itu sudah diambil oleh orang-orang Yahudi. Dan ini kan memang penempatan Israel ke Palestina itu sebenarnya kan hemat saya itu politik. Kemudian dikait-kaitkanlah dengan ideologi sebuah keyakinan bahwa Palestina ini bagian daripada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, Ardul Maut. Tapi awalnya sih sebenarnya kalau kita lihat sejarah itu adanya Israel di situ itu awalnya politik. Karena bagaimana mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, yang ada di Italia, kawasan Eropa lah, bagaimana mengumpulkan orang-orang Yahudi ini dalam suatu negara.
Jadi pernah melihat ke daerah Afrika, tapi orang-orang menolak. Kemudian ke Argentina, orang-orang menolak. Nah, kemudian ke daerah Syam, membuka sebuah negara. Nah, waktu itu kan masih di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Mereka ingin membayar atau membelilah tanah yang di daerah sekitar situ. Tapi orang-orang Islam di Aqsa itu, dia tidak ingin menukar tanah Aqsa ini, tanah Palestina ini dengan uang, karena mereka mempertahankan itu dengan nyawa. Tidak mungkin mau dibeli dengan uang. Nah, mereka melihat orang-orang yang mau membuat perkampungan Yahudi ini, oh ternyata susah. Tapi dikait-kaitkanlah bagaimana tanah yang dijanjikan Tuhan menurutnya, Ardul Ma'ud. Inilah Syam. Jadi kalau kita lihat itu, bendera Israel itu kan satu di atas, itu kan melambangkan, garis di atas itu melambangkan sungai Efrat. Di bawah itu sungai Nil. Jadi itu bagian daripada, menurutnya, bagian daripada tanah yang dijanjikan menurutnya. Nah, nanti kan pada saat runtuhnya Turki Utsmani, kemudian pecah Perang Dunia Pertama, kemudian tahun 1948 itu kalau kita lihat barulah Israel berdiri sebuah negara. Ya, itu di daerah tanah Palestina. Jadi kalau kita lihat itu beberapa daerah yang ada di Palestina itu sudah hampir dikuasai semua oleh Israel. Jadi kalau kita lihat bahwa saya lihat dengan waktu saya berkunjung ke sana, sering saya melihatnya, saya masuk ke perkampungan Yahudi itu, Masya Allah. Dan masih banyak perumahan-perumahan di sana masih kosong. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Eropa itu dimasukin semua untuk tinggal di sana. Sampai kalau kita masuk Yerusalem itu kan Yerusalem sudah masuk daerah kekuasaan Israel, bukan di bawah daerah Palestina lagi. Jadi orang-orang Palestina sendiri yang tinggal di luar Yerusalem, yang mau masuk ke Yerusalem itu harus ada surat izin dari pemerintah otoritas Israel. Kecuali orang Palestina yang sudah berada di Yerusalem sendiri. Nah, di situ ada checkpoint, di situ kan sudah ditembok besar. Jadi kalau kita sebagai peziarah di situ boleh masuk, karena visa kita visa turis, bisa masuk ke Yerusalem. Nah, kalau kita lihat itu hanya yang di luar sana itu, kalau kita ke Yerusalem itu sering orang-orang kaya bercerita bahwa itu dulu rumahnya orang Muslim. Kemudian orang Yahudi langsung merampasnya. Di daerah yang jauh-jauh dari Aqsa itu sudah banyak yang dimiliki oleh orang Yahudi. Dan menurut orang-orang Yerusalem, dia merampas gitu, mengambil saja. Jadi yang kalau kita lihat di media-media itu kan hanya pertempuran Gaza saja. Padahal ada beberapa hal di Yerusalem itu kan mungkin ya tidak kita ketahui. Ya, jadi kalau misalnya kan Ramadan ini sebenarnya itu sebenarnya bukan peperangan di Masjidil Aqsa, itu hanya bentrok aja antara tentara Palestina dan orang-orang yang ada di Masjid Aqsa. Jadi begitu cintanya orang Palestina itu terhadap Aqsa. Ada teman saya yang orang Palestina yang sudah tinggal di luar negeri, yang sudah bagus ekonominya di luar negeri. Dia memilih tinggalkan pekerjaannya di luar negeri, kemudian dia kembali ke Aqsa. Menurutnya apa gunanya saya hidup di negara orang dengan kemewahan yang ada, sementara tanah saya Palestina diambil orang. Maka dia kembali ke Palestina.
Jadi begitu cintanya orang-orang Palestina. Menurut saya mengatakan bahwa orang-orang di Palestina itu perasaan takutnya sudah tidak ada. Jadi pernah suatu ketika itu saya pergi sholat subuh. Pertama kali saya menginjakkan kaki di Aqsa mungkin tahun 2015-an, ya sekitar situ. Saya dari sholat subuh berjalan kembali ke hotel. Di tengah jalan saya melihat anak-anak sekolah yang biasa kita lihat di TV kan, melempar batu tentara-tentara Israel itu. Saya tanya anak-anak itu, kamu sekolah? Iya. Di situ kan banyak tentara-tentara Israel tuh, daerah sekitar situ. Karena mereka menganggapkan kekuasaan Israel, Yerusalem ini kekuasaan mereka. Di bawah kekuasaan Israel. Jadi tentara Israel itu banyak situ. Dengan mobil-mobil pansernya dan mobil senjatanya lengkap semua. Saya tanya anak-anak di situ, kamu takut nggak sama tentara Israel? Tidak. Jadi anak-anak ini sudah hilang rasa takutnya. Nah ini yang luar biasa kan? Yang luar biasa kalau sudah hilang rasa takut kan? Itu yang ditakuti. Saya kira yang ditakuti orang-orang Yahudi karena orang-orang Palestina itu sudah tidak ada rasa takutnya. Sebagai bentuk kecintaannya kepada negerinya. Memang sudah tidak ada rasa takutnya. Jadi jangan heran kalau kita lihat di TV itu anak-anak melempari tentara Israel. Memang sudah tidak ada rasa takutnya. Itu yang saya salutkan. Biasanya kan anak-anak kita kan masih takut sama hantu. Di rumahnya saja masih takut tuh. Di rumah saja kalau gelap-gelap sedikit takut. Berarti perasaan takutnya ini tinggi sekali. Nah, kalau anak-anak Palestina itu perasaan takutnya sudah nggak ada. Ini kan menurut saya ini kan pemberian Tuhan yang luar biasa. Rasa takutnya sudah tidak ada. Ibarat file dalam itu kan sudah tidak ada rasa takutnya. Ini kan yang ditakuti sebenarnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la